안녕하세요 여러분. 저는 인도네시아에서 온 오빌리아라고 합니다. 지금은 동아대 어학당에서 한국어 공부 중이고 나중에는 동아대 대학원에 입학할 예정이에요. 오늘은 방학이 시작되면 제가 뭐 하면서 노는지 보여줄게요. 일단 부산에 있는 분위기 완전 좋은 카페에서 인도네시아 친구를 만날 거예요. 놓치지 말기 고고! Halo semuanya, kenalin nama aku April, aku juga dari Indonesia. Jadi kita berdua adalah awardee dari GKS 2024. Sekarang kita lagi di program Korean Language di Dongha University. Nanti kita sekitar bulan September baru akan masuk ke master degree. Untuk aku itu jurusan Tourism Management. Kalau aku jurusan Public Administration. Ya. Kalau kamu kenapa pengen belajar di Korea? Kalau aku emang udah dari lama banget sih Kak pengen punya pengalaman buat tinggal di luar negeri. Apalagi kalau misalnya pengalaman itu nggak cuma jalan-jalan, jadi bisa belajar juga di negara lain. Tuh Kak. Terus emang dari dulu sih suka sama budaya sama bahasanya Korea, jadi ya kita coba deh gitu buat pergi di Korea. Kalau kamu sendiri apa alasannya? Aku sih emang dari dulu tuh emang udah suka banget budaya juga kan, kayak dari lagunya, K-pop, K-drama kayak gitu. Terus dari dulu juga aku udah otodidak belajar bahasanya sendiri gitu. Terus aku sempat juga kerja di perusahaan Korea. Yang di Indonesia ya? Iya, yang di Indonesia gitu. Nah, selama kerja sih kayak tiba-tiba muncul rasa keinginan pengen belajar bahasa Koreanya tuh langsung di Koreanya gitu. Dan juga kan Korea tuh terkenal dengan turismenya kan. Nah, aku tuh tertarik banget dengan turisme di Korea dan turismenya sendiri pun. Jadi ya itulah motivasi aku utamanya untuk bisa belajar di sini langsung, bisa mengimplementasikan langsung bahasanya dan juga ingin belajar lagi tentang turisme. Tapi untungnya yang aku rasain sih karena di Dongha tuh banyak juga international student yang lain, jadi bener-bener ngurangin kekhawatiran aku sih gitu, karena masih bisa juga pakai bahasa Inggris kadang gitu. Tapi ya maksudnya nggak menurunkan kemungkinan juga buat belajar bareng bahasa Korea gitu. Tapi bener-bener yang enaknya tuh karena banyak international students, jadi tuh kita bisa tahu culture dari negara lain. Itu bener-bener nilai plus banget sih. Banyak beda, terus jadi kayak menarik gitu kan? Iya, dan nambah relasi juga dari negara-negara lain, itu aku suka banget sih. Tapi kamu ada nggak pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman Korea kamu selama di sini? Ada kan? Pertanyaan yang paling sering kalau misalnya di perkenalan, terus misalnya aku nyebut nama, terus aku dari Indonesia kayak gitu. Nah, kan aku pakai hijab nih kan, terus mereka tuh mayoritas, jadi mostly ya, nggak semua tapi mostly bakal bertanya kayak, emang orang-orang di Indonesia terutama perempuan itu semuanya pakai hijab ya kayak gitu kan. Nah, aku cuma bisa ngejawab aku cuma bisa ngejawab enggak, sebenarnya kalau di Indonesia tuh nggak semua perempuan pakai jilbab. Aku bilang kayak gitu aja sih ke mereka. Kalau Kak Ovi, kan ini kita udah beberapa kali bangaknya, ada 3 kali ya Bang. Kemana aja sih Kak, ngapain aja? Kalau aku sih biasanya karena aku tertarik dengan turisme dan pariwisata ya, aku tuh sering nyari-nyari kayak rekomendasi tempat-tempat wisata yang seru, yang bagus gitu. Dan untungnya di Busan tuh bener-bener banyak banget tempat-tempat wisata yang bagus, karena banyak, yang pertama banyak wisata alamnya kayak laut dan lain-lain, itu tuh bagus-bagus banget. Jadi aku suka nge-explore. Terus yang kedua sama, aku juga sering nyari-nyari rekomendasi kafe-kafe yang lucu, yang instagramable biar bisa foto-foto gitu kan. Terus ya paling itu sih, sama karena hobi aku dance, jadi aku juga ikut komunitas dance juga gitu. Jadi ya seminggu sekali aku juga ikut latihan sih. Kalau menurut Kak Ovi, di Indonesia sama di Korea pas liburan tuh apa sih Kak bedanya? Kalau menurut aku sih paling beda tuh karena musim ya. Karena kan kalau di Korea tuh 4 musim, sedangkan kalau di Indonesia kan cuma 2 musim. Kalau di sini tuh bener-bener tempat wisatanya tuh atau kafenya pun temanya tuh bener-bener ngikutin musim banget. Contohnya kayak lagi musim semi gitu ya. Kayak taman-tamannya pun jadi lebih bagus, jadi banyak bunga-bunga gitu kan. Terus kalau misalkan di Indonesia kan karena cuma 2 musim, jadi ya gitu-gitu aja gitu, maksudnya temanya sama gitu kan. Terus paling kalau di Indonesia sih, aku seringnya kalau lagi liburan ya kalau nggak kumpul sama keluarga gitu, atau nggak ketemu teman. Lebih seringnya sih kayak ketemu di kafe aja sih, ngobrol dan lain-lain. Kalau ke tempat wisata sih biasanya sama keluarga ya, kalau orang Indonesia biasanya gitu kan. Gitu. Kalau sama teman-teman cuman kayak ke kafe, kumpul gitu aja sih. Sama lagi nggak sih kalau di Korea tuh banyak banget festivalnya tuh macam-macam. Iya, kan? bener. Festival budaya itu macam-macam, jadi kayak emang dia tiap waktu tuh pasti ganti-ganti gitu temanya, ada aja itu festival.